Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Zalsabila Satari dari kelas 12 IPA akan mempresentasikan tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Konflik dan pergolakan dalam sistem pemerintahan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemberontakan PRRI dan Permesta, dan persoalan negara federal dan BFO. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Persoalan TNI AD, kurangnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi, menentang Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, tuntutan otonomi daerah, pembentukan Dewan-Dewan Daerah, pemberontakan PRRI dan Permesta, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Kolonel Maluddin Simbolan, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venji Sunual. Akibat terbentuknya Dewan-Dewan Daerah. Dewan-Dewan daerah mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disebut juga dengan PRRI. Di Padang, Sumatera Barat, kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau Kabinet Juanda. Persoalan negara federal dan BFO. Setelah merdeka, golongan federalis ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta. Mr. Tajudin Nur dari Makassar, Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak boleh negara Indonesia Timur atau NI. Ulasan singkat persoalan negara federal dan BFO. Perundingan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati sebagaimana kita ketahui memiliki dampak negatif khususnya bagi rakyat Indonesia, dan hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia seperti Partai Masyuni, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan. Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak dan Dr. T. Mansur dari Sumatera Timur. Keadaan BFO, persaingan antara golongan federalis dan unitaris mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia. Serikat Ide Anak Agung Gede Agung dalam kurung NIT, RT Adil Puradireja, dan RT Jumhana atau Negara Pasundan. BFO ini agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan. BFO Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak dan Dr. T. Mansur yang Sumatera Timur. Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RI. Isi dalam KMB bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, lainnya diambil dari personel mantan anggota KNI LTNI sebagai inti APRIS, berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL, anggota KNIL, menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian, dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Ketetapan KMB bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personal mantan anggota KNIL. Nah, sudah selayaknya kita sebagai generasi muda mempelajari dan memahami potensi disintegrasi bangsa sehingga kita bisa meminimalisir tindakan tersebut terjadi lagi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.